Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini dan seminggu terakhir ini? Saya berdoa semoga kalian semua benar-benar sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan sore hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam Worship from Home. Mari kita semua satukan hati, kita ingin memberikan waktu dan hati pikiran kita semua hanya untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya, dan untuk mengerti dan meninggikan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan setiap apa yang kita punya saat ini. Semua yang ada dalam kita, semua ini hanya dari Tuhan dan kita ingin memberikan kembali kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat sore. Terima kasih ya Bapa untuk hari indah yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih ya Bapa, kami ingin berterima kasih untuk kesehatan yang Engkau sediakan bagi kami. Untuk tempat tinggal, untuk semua yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, kami ingin bersyukur. Tuhan, saat ini kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau, bersatu denganmu Tuhan. Biarkan hati kami saat ini, pikiran kami, semuanya boleh tertuju kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, pujian dan penyembahan kami ini ingin kami naikkan hanya untuk Engkau. Terimalah ya Tuhan setiap pujian dari hati kami ini Tuhan. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. Oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand be my guide, where feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now.
borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. My Jesus, you are mine and I am yours. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Kami mau nyembah Engkau, Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau angkat suara kami lebih lagi hanya kepadamu, Tuhan. Pakai kami, Tuhan Yesus, sebagai alat-Mu. Pakai kami, Tuhan, sebagai hamba-Mu. Kami ingin terus memuji memuliakan nama-Mu, Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang patut kami tinggikan. Bapa, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Ajar kami, Tuhan, untuk bisa berserah. Ajar kami untuk bisa semakin mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau angkat pujian kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name,
memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Halo, Shalom, saudara-saudari dalam Kristus. Kita bertemu lagi dalam Worship from Home. Dan hari ini saya akan membagikan tentang Saints Talk yang kelima, yaitu Not Troubled by Troubles. Saya yakin bahwa setiap dari kita tuh pasti punya masalah. Dan kita beruntung sebagai orang Katolik karena kita telah mempunyai Santo Santa yang bisa menjadi teladan buat kita. Hidup mereka juga banyak permasalahan. Tetapi bagaimana mereka tuh tetap bisa berpegang teguh, beriman di dalam Tuhan sampai mereka menghadap pada Bapa. Hari ini kita akan belajar dari teladan beberapa Santo Santa dan juga dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, Amen. Mari saat ini kita mau ambil Bible kita masing-masing, kita mau berdoa bersama-sama dan mari kita naikkan pujian berikut ini. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Hari ini saya akan membagikan dari kitab Yakobus bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kita tahu bahwa Yakobus ini adalah salah satu saudara Tuhan Yesus dan juga adalah salah seorang rasulnya. Mari kita baca dari Yakobus bab 1 ayat 1 sampai 4. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah saudara, di Yakobus ini, kalau kita baca, sebenarnya surat ini ditulis kepada para pengikut Yesus yang saat itu benar-benar tercerai-berai. Makanya dikatakan di sini pada 12 suku di perantauan. Mengapa? Karena mereka tuh lari dari persecution, mereka tuh dikejar-kejar karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi, hidup mereka tuh benar-benar kacau balau. Banyak yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumahnya, dan bahkan hidup mereka terancam, keluarga mereka terancam. Mungkin itu yang kita rasakan di masa krisis seperti sekarang ini ya, bahwa we felt that our life is turned upside down karena kita merasa kayak banyak banget masalah dalam hidup kita, atau mungkin ada beberapa dari kita yang kehilangan pekerjaan atau yang bisnisnya sangat drop dan lain sebagainya, atau ada beberapa yang ada masalah dalam keluarganya karena
sekarang ketemu terus dan kemudian harus bersama dengan anak-anak terus. Mungkin ada yang mengalami stres dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yakobus dan juga beberapa santo-santa lainnya yang akan saya share bagaimana mereka bisa terus berpegang teguh pada Tuhan. Dan satu kata yang saya ingin garis bawahi di sini adalah dari ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, anggap di sini itu adalah berasal dari kata hegesaste, yang artinya adalah to think or to know, to realize, menyadari. So, jika kita menyadari atau kita mempunyai pemikiran yang benar, itu akan membantu kita untuk handle permasalahan dalam hidup kita. Kesuksesan atau keberhasilan kita untuk menghandle sebuah masalah itu tergantung dari bagaimana kita melihat sebuah masalah, bagaimana kita menyadari situasi kita. Karena perspektif yang benar itu akan menumbuhkan iman, dan iman akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam hidup kita. So, sebelum saya lanjut masuk ke dalam bagaimana sih kita bisa tetap kuat and not troubled by troubles bersama dengan Tuhan, mari kita bersama-sama kita mau nyanyikan sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, saudara, tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa perspektif itu akan membantu untuk menumbuhkan iman kita. Hari ini saya akan share 4 hal tentang masalah, bagaimana kita seharusnya memandang masalah itu supaya kita bisa mempunyai perspektif yang benar. Yang pertama adalah troubles are inevitable. Masalah itu tidak bisa kita hindari. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap masalah. Maksudnya semua orang itu pasti akan pernah mengalami masalah. Ibaratnya kalau kehidupan ini adalah sebuah sekolah, masalah itu adalah mata pelajaran yang wajib kita ambil. Karena tanpa melewati masalah, kita tidak bisa lulus dari sekolah kehidupan ini. Bahkan di dalam Injil kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata pada para rasulnya, akan ada many trials and tribulations di dalam hidupmu. Kemudian Petrus juga mengatakan, jangan kaget kalau ada masalah terjadi dalam hidupmu. Hal yang kedua yang saya mau share adalah troubles are variable. Masalah itu bermacam-macam, seperti yang kita bisa lihat di Yakobus bab 1 ayat 2 tadi, di ayat 2b, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ingin menggarisbawahi di sini adalah berbagai-bagai. Jadi masalah itu hadir dalam banyak macam ya, bermacam-macam masalah. Masalah saya mungkin beda dengan masalah Anda beda dengan masalah teman Anda dan lain sebagainya. Jadi masalah itu bisa bermacam-macam tipenya, bermacam-macam bentuknya, ukurannya, dan juga kita tahu bahwa masalah itu berbeda dari hal intensity, frequency, dan duration. Seperti pandemi yang sedang kita lalui saat ini, kita nggak tahu kapan COVID-19 ini akan berlalu. Kita nggak tahu seberapa durasi kita harus bertahan dalam keadaan seperti ini. Hal yang ketiga tentang masalah adalah troubles are unpredictable. Seringkali itu catch us by surprise. Kita itu mungkin sedang comfortable, sedang enak-enak, tiba-tiba ada masalah. Tidak ada kan dari kita yang misalnya tahu, oh minggu depan saya akan ada masalah, jadi saya sebaiknya prepare hari ini. Nggak ada satupun dari kita yang tahu kalau kita akan punya masalah minggu depan misalnya. Itu kita lihat dari Yakobus bab 1 ayat 2 itu lagi. Di sini dikatakan adalah apabila kamu jatuh. Jatuh di sini dalam bahasa aslinya adalah peripeste, yang artinya adalah fall into unexpectedly, jatuh tanpa sengaja, by accident. Jadi banyak sekali dari kita ini yang stres karena masalah itu sering terjadi mengganggu, mengusik kenyamanan kita, mengusik jadwal kita. Karena it comes unexpectedly. Sekarang saya mau share yang keempat tentang troubles. Here is the good news. Troubles are purposeful. Masalah itu mempunyai suatu purpose
yang indah buat hidup kita. Kita sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi kita semua yang mencintai Tuhan. So, percayalah there's a purpose behind your problems. Kita lihat dari Yakobus bab 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ingin Anda semua kalau punya highlighter, please highlight di kata menghasilkan atau bahasa Inggrisnya produce atau bisa dilingkarin. Troubles, masalah itu bisa produktif. Stres, masalah, penderitaan itu bisa memberikan suatu nilai yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai perspektif yang benar. Tuhan seringkali memakai kesusahan, kesulitan, problem dan masalah untuk kebaikan kita semua. Mungkin Anda bertanya, bagaimana Tuhan bisa memakai masalah or troubles untuk kebaikan kita? Ada 3 hal yang akan dibentuk dalam diri kita saat kita mengalami masalah itu. Yang pertama adalah iman. Kita baca kembali dari Yakobus bab 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya mau garis bawahi di sini adalah ujian atau dalam bahasa Inggrisnya adalah testing. Iman itu seperti muscle, seperti otot. Untuk memperkuat otot, biasanya dilakukan oleh atlet itu apa? Pasti menaruh beban ke ototnya, di stretch. Cara untuk memperkuat muscle adalah untuk menaruh beban dan muscle itu di stretch terus menerus. Demikian pula dengan iman kita, demikian pula dengan kekuatan karakter kita, itu bisa dibentuk menjadi lebih baik lagi jika kita menaruh beban atau di stretch terus menerus. Kata testing di sini atau diuji itu berasal dari bahasa yang sama atau kata yang sama untuk refining metals, memurnikan logam mulia, emas atau perak. Dan arti di sini adalah untuk purify, untuk memurnikan logam mulia itu harus dibakar sampai cair dan semua impuritiesnya atau kotoran-kotoran yang membuat logam tersebut itu kurang bagus, itu semua dihilangkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang kita juga seperti logam mulia itu merasakan panas. Masalah itu seperti sangat menekan kita. It's like the heat in our lives. Seperti panas terik yang membuat hati kita itu kering, membuat kita itu layu dan lesu. Ada seorang tokoh di Alkitab yang sering merasakan panas dalam hidupnya atau permasalahan yang bertubi-tubi, yaitu Ayub. Saya yakin bahwa saudara pernah membaca tentang Ayub atau mendengar, kita lihat bahwa begitu banyak masalah dalam hidupnya. Dia merasakan kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya. Dia diuji berkali-kali. Dan pada akhirnya, Ayub tetap menjadi orang yang setia. Dan Ayub menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub beserta dengan keluarganya secara luar biasa. So, apa yang kita pikirkan itu sebagai hal yang buruk, kadang-kadang itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Saya ingin membagikan cerita tentang seorang santa yang bernama Santa Louise de Marillac. Saya dulu nggak kenal siapa santa ini, tapi kemudian saat saya ziarah ke sebuah kapel di Paris, saya melihat ada makam Santa Louise ini. Dan ternyata ceritanya sungguh luar biasa. Santa ini sejak kecil selalu menghadapi kesulitan bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi. Jadi Louise ini adalah dilahirkan dari seorang bapak yang bangsawan dengan ibu yang dari keluarga biasa-biasa aja. Dan bahkan Louise ini dilahirkan di luar nikah. Jadi waktu itu ayah dan ibunya belum menikah. Dan saat dia masih babies, mungkin sebelum umur 3 tahun, ibunya meninggal. Dan akhirnya dia diasuh
oleh ayahnya saja. Tetapi orang-orang di sekitarnya tuh menganggap dia tuh anak haram, anak yang di luar nikah. Walaupun ayahnya terus mensupport dia, menyekolahkan dia di sekolah yang baik, tapi dia tidak diterima oleh keluarga ayahnya. Kemudian ayahnya menikah lagi, dan tidak lama kemudian ayahnya meninggal, dan ibu tirinya itu mengusir dia dari rumahnya. Kemudian saat dia remaja, dia ingin sekali menjadi seorang suster, tapi dia tidak lolos dalam ujian waktu mau masuk menjadi suster itu. Entah kenapa alasannya dia tidak diterima. Tetapi saat itu salah seorang yang menguji dia bilang, "You are prepared for something else, Louis." Dia tuh sangat sedih sekali karena dia sebenarnya sangat mencintai Tuhan Yesus, karena setelah dia diusir oleh ibu tirinya, dia tuh bersekolah di sekolah Katolik dan dibesarkan oleh salah seorang keluarganya yang sangat mencintai Tuhan. Oleh karena itu dia terinspirasi pengen sekali jadi suster. Dia sangat sedih sekali. Kemudian uncles-nya, om-omnya dia itu menyuruh dia menikah dengan salah seorang sekretaris Ratu Mary. Waktu itu Ratu Mary di Prancis. Dengan berat hati dia menyetujui plan dari uncle-uncles-nya ini. Pada akhirnya pernikahannya bahagia. But you know what? Pada saat dia berumur sekitar 30-an, suaminya sakit keras dan tidak lama kemudian suaminya meninggal. Saat dia mengasuh suaminya, dia itu sangat sedih, bahkan dia tuh sampai jatuh ke dalam depresi. Dan dia tuh berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa pada Tuhan dan dia tuh merasa bersalah. Tuhan, apa karena saya berdosa sehingga ini terjadi? Dan dia tuh juga merasa bersalah karena dia sebenarnya pengen jadi suster tapi dia tidak mewujudkan itu. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan bagi Louis dan bilang, "Don't worry, Louis. Janji Tuhan itu akan indah dan Tuhan setia menepati janjinya." Setelah suaminya meninggal, akhirnya Louis melayani banyak orang miskin dan akhirnya dia menjadi seorang suster, melayani bersama dengan Santo Vincentius Paulo. Masa lalu Saint Louis yang begitu buruk, mungkin buat kita kasihan banget ya, dia anak bangsawan tapi tidak diterima siapa-siapa. Tapi masa lalu dia yang sangat unik ini yang membuat dia bisa membantu pelayanan Santo Vincentius Paulo dengan luar biasa. Saint Louis bisa menjadi penjembatan antara donatur Santo Vincentius Paulo yang sangat kaya dengan volunteers, orang-orang yang dari kelas menengah ke bawah yang volunteers untuk melayani orang-orang miskin yang ada di jalanan. Saint Louis bisa reach out orang-orang di semua kalangan dan karena pengalaman dia merawat suaminya, dia bisa membuat sebuah sistem keperawatan yang begitu efektif dan membantu pelayanan Santo Vincentius secara luar biasa. Jadi saudara, apa yang kita pikir buruk itu seringkali menjadi cara Tuhan untuk prepare us for something great, for something good. Demikian juga dengan ada seorang bapak yang dia itu di layoff, dia itu dipecat saat dia umur 40 tahun. Dia itu sangat sedih karena dia merasa, saya sudah umur 40, saya mau cari pekerjaan lagi di mana? Dia sangat sedih. Tapi malam itu setelah dia dipecat, dia berkata sama istrinya, "Sekarang aku mau melakukan apa yang aku nggak bisa lakukan selama ini, yaitu aku ingin menjadi tukang bangunan." Akhirnya dia membangun rumah, membangun motel. Dia lakukan itu dengan penuh kegigihan. And you know what? Hari ini Anda mungkin mengenalnya. Namanya adalah Wallace, dia adalah founder dari Holiday Inn. Dan dia berkata, "Waktu itu saya benar-benar hancur, tapi saya sekarang ingin bersyukur karena itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa. And I want to thank orang yang dulu mencat saya karena itu ternyata membuat saya bisa berkarya jauh lebih baik lagi." So, saudara, troubles test our faith and let's be faithful karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Hal yang kedua yang saya mau share di sini, apa yang akan dibentuk oleh Tuhan dari troubles adalah ketekunan. Kita baca dari Yakobus bab 1 ayat 3 kembali, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Dalam bahasa Inggrisnya, ketekunan itu adalah steadfastness atau perseverance, yang artinya adalah staying power. Jadi,
Steadfastness atau perseverance, ketekunan itu artinya terus kuat. Ini adalah sebuah kemampuan untuk handle pressure, tekanan, dan bagaimana kita bisa terus bertahan di sana walaupun banyak panas terik, banyak masalah, banyak problem yang terjadi dalam hidup kita. So, bagaimana sih cara kita belajar untuk handle pressure itu? Hanya ada satu cara, yaitu mengalami masalah itu. Di dunia ini itu tidak ada sekolah untuk mengalami masalah. Even kalau misalnya nih orang tua kita atau mentor kita bilang, hati-hati kalau ini terjadi, kita bisa menyerap ilmunya, tapi pada saat kita mengalami, itulah di saat kita benar-benar belajar bagaimana mengalami masalah tersebut. So, there's only one way how to handle a problem. Experience it. Dan saat ini sayangnya, di culture kita atau dunia saat ini, kita itu jarang ya menemui orang yang tekun. Kita jarang melihat karakter ini, ketekunan. Banyak orang yang saat ini tuh gampang menyerah, maunya semuanya serba cepat dan instan. Mereka belum belajar tentang ketekunan ini, tentang steadfastness atau perseverance ini. Padahal ini adalah salah satu virtue atau nilai yang sungguh luar biasa. Dan ketekunan, mungkin banyak orang yang menyepelekan, tetapi banyak orang yang berhasil, itu bisa berhasil bukan karena mereka yang paling pintar, tapi karena ketekunan dan kegigihan mereka. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan karena saya pernah mempunyai sebuah masalah. Kalau ada yang tanya pada saya, salah satu momen terendah dalam hidup saya itu adalah 2 tahun yang lalu. Di Desember, hampir 3 tahun yang lalu. Jadi Desember 2017 itu waktu papa saya divonis kanker stadium 3A. Dan di saat yang sama saya baru dipindah handle bisnis unit baru yang tantangannya sungguh challenging, sangat berat karena saya harus segera membuat bisnis itu bertumbuh. Dan juga waktu itu anak buah saya ada 3, tapi 1 mau resign, satunya mau cuti melahirkan, dan saya tinggal dengan 1 anak buah. It was very tough karena saya harus merawat papa saya, mengantarkan dia untuk kemoterapi, dan saya harus terus perform dalam pekerjaan saya. Saya sungguh bersyukur ada komunitas ini di mana teman-teman mendoakan dan menguatkan saya. Dan saya juga bersyukur atas suami saya David yang support saya luar biasa. Waktu itu saya harus bekerja tiap hari itu sampai jam 3 atau setengah 4 pagi, dan saya harus bangun jam 7 atau setengah 8 untuk persiapan antar papa saya ke rumah sakit untuk kemo atau untuk menyiapkan jus sehat buat papa saya. Dan setelah ngantar dia ke rumah sakit, saya akan kembali bekerja, kemudian malamnya saya jemput atau saya tunggu karena kemoterapinya biasanya selesai jam 10 atau 11. Setelah saya makan malam pulang dari rumah sakit, saya baru lanjut bekerja lagi sampai jam 3 atau setengah 4 pagi. Dari Desember 2017 sampai sekitar bulan Maret 2018, itu terus yang menjadi rutinitas saya. Saya sangat capek sekali. Dan saya sering sampai berdoa sama Tuhan itu dengan menangis, dan saya berkata, Tuhan, give me strength, beri saya kekuatan, beri saya kesabaran, beri saya hikmat, karena saat itu pun saya sudah tidak punya energi untuk berpikir secara fresh bagaimana untuk handle bisnis yang sedang saya hadapi. Saya hanya bisa berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya sudah nggak punya ide. Dan di situ saya bersyukur karena Tuhan itu luar biasa baik, dan di situ saya belajar untuk bertekun. Saya sudah hampir quit dan saya bilang sama Tuhan, sudah Tuhan, saya quit aja. Saya mau take care of my dad for now. Tapi saat itu waktu saya berdoa, ada suara yang berkata dalam hati saya, don't quit, terus bertekun, jangan lari dari masalah, karena kamu akan makin dibentuk dan belajar dari masalah ini. Dan saya sungguh bersyukur saya tidak quit, di situ saya belajar tentang ketekunan. It was very difficult, saya kalau ingat itu masih sering menangis, tapi saya bersyukur karena saya belajar ketekunan dari Tuhan, dan Tuhan selalu beri saya kekuatan. Jadi yuk kita mau terus bertekun pada Tuhan.
dan Tuhan pasti bantu kita. Jika saat ini Anda ada di masa yang sangat sulit atau tempat yang sangat sulit, analoginya misalnya Anda ada di suatu tempat yang lantainya itu panas banget penuh dengan api. What do you do? Apakah kalian give up dan bilang ya udahlah saya stay di sini aja? Pasti enggak kan? You will try to move out of the room. Kalian akan pergi walaupun berat, tapi satu langkah demi satu langkah Anda akan terus berusaha untuk keluar. Nah, demikian juga dalam masalah atau problem yang sedang kalian hadapi saat ini. Bertekunlah dan terus berjalan walau satu langkah demi satu langkah, tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hal berikutnya yang akan dibentuk saat kita ada masalah adalah karakter kita. Troubles will shape your character. Troubles itu akan mendewasakan kita semua. Kita baca dari Yakobus bab 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya mau garis bawahi di sini adalah buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jika kita terus bertekun dalam masalah-masalah yang kita hadapi, pasti karakter kita akan dibentuk menjadi semakin baik. Tuhan tuh bisa bantu kita, sharpen us lewat masalah-masalah ini. Do you want to be like that kind of person? Orang yang sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun? Oleh karena itu yuk kita mau terus bertekun dan bersyukur atas masalah yang kita hadapi. Ada sebuah research yang sangat menarik. Jadi mereka tuh membandingkan binatang yang satu tinggal di tempat yang sangat nyaman dan enak, dan satu itu yang binatangnya itu hidup secara alamiah. Jadi ya kalau ada masalah, biarlah binatang itu mengalami masalah dengan alami dan lain sebagainya. Guess what? Binatang mana yang bertumbuh dan hidup lebih lama? Binatang yang hidup secara alami, yang mengalami masalah secara alami juga. Demikian juga dengan kita manusia, we have to be grateful for problems. Karena seringkali problems itu dipakai untuk memperkuat kita, baik iman, ketekunan, dan itu menghasilkan karakter yang luar biasa. So sekarang mungkin banyak dari teman-teman yang nanya nih, dari saudara yang nanya, so gimana cara menghadapi masalah? Yes, I can be grateful saat saya ada masalah sekarang, tapi gimana cara menghadapinya? Saya akan share 4 hal bagaimana kita bisa menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah rejoice, bersyukur dan bersuka cita karena kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai masalah itu untuk sesuatu yang indah. Tuhan bisa memakai apa aja, bahkan apa yang dirancangkan jahat oleh orang lain itu bisa dipakai untuk kebaikan kita. Contohnya ada di Kejadian bab 50 ayat 20 di mana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf itu bisa melihat rencana Tuhan, bisa melihat dari perspektif yang benar seperti Tuhan Yesus. Karena Yusuf bisa blame, Yusuf bisa menyalahkan saudara-saudaranya dan bilang, kamu dulu yang buang saya sampai saya menderita luar biasa. Tapi Yusuf bisa melihat dengan kacamata Tuhan dan berkata bahwa Tuhan mengubah itu. Apa yang kamu reka-rekakan jahat itu menjadi sesuatu yang baik buat saya. And for a greater purpose. So, God can use problems for our good. That's why kita harus bersyukur, kita harus bersuka cita. Seperti yang tadi kita lihat ya di Yakobus bab 1 ayat 2. Anggaplah suatu kebahagiaan. Rejoice, bahasa Inggrisnya. Rejoice. So you should be filled with joy. Di sini maksud saya dengan bersuka cita atau rejoice itu bukan maksudnya kalian pura-pura happy atau kalian in denial atau kalian harus memaksa diri, oh aku banyak masalah tapi aku ini aja, put on a fake smile atau senyum palsu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Maksud di sini rejoice adalah kita tidak bersuka cita karena masalah itu, tetapi kita bersuka cita walau ada masalah itu.
Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu Tuhan melihat dan care sama kita. Tuhan care dengan setiap pergumulan kita. Dan Dia akan beri kita kekuatan dan kita tidak pernah ditinggalkan sendiri jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingin membagikan dari Roma bab 8 ayat 28. Jika saat ini Anda mempunyai suatu masalah yang sangat besar, pegang ayat ini dan percayalah. Ini adalah salah satu ayat favorit saya yang diberikan pada saya waktu saya lulus SMA. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So we believe, dan ini yang kita mau lihat adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah sebuah janji Tuhan bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mau dipakai untuk tujuan dari Tuhan. Dan saudara, joy is a choice. Bersukacita itu adalah sebuah pilihan. It's your choice to rejoice. Kita itu bersukacita bukan karena keadaan, tapi itu adalah suatu pilihan yang mau kita ambil atau tidak. Sukacita itu muncul dari apa yang kita tahu dan kita percaya dari firman Tuhan. And it's a choice. Sama seperti yang kita lihat dari Raja Daud. Raja Daud adalah salah seorang favorit, salah seorang tokoh Alkitab favorit saya. Di Mazmur bab 34 ayat 1, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Saya waktu baca ini, saya kaget. Saya tuh punya satu lagu favorit ya. Salah satunya itu lagunya Darlene zaman dulu yang Bless judulnya, dan di situ Darlene mengambil ayat ini. Di situ dinyanyikan I will bless the Lord at all times. Waktu saya membaca ini, saya kaget karena Daud mengatakan hal ini saat dia sangat ketakutan. Dia itu sedang mau dibawa kepada musuhnya dan dia sungguh ketakutan karena dia merasa sendiri. Daud itu pura-pura gila supaya dia tidak dibunuh oleh musuhnya. Can you imagine bagaimana perasaan Daud saat itu? Begitu ketakutan sampai dia yang seorang perwira yang terkenal, prajurit yang terkenal, membunuh banyak orang Filistin, yang membunuh Goliat, mengalahkan Goliat. Tapi kita lihat bagaimana dia saat itu sangat ketakutan. Dan akhirnya itu memaksa dia untuk pura-pura gila supaya dia tidak dibunuh oleh musuhnya. Tetapi di saat keadaan seperti itu pun, Daud tetap berkata, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Sangat mudah untuk kita itu bisa bersyukur atau memuji Tuhan saat semuanya itu baik-baik saja. Tapi di hari ini, kita mau sama-sama, yuk kita mau terus rejoice, memuji Tuhan. Walau kita ada di dalam masalah. I will is a decision. Kata-kata di Mazmur ini, I will, itu adalah sebuah decision. Saya masih ingat salah satu mentor rohani saya tuh selalu menekankan, kamu harus terus praise and worship, puji Tuhan walaupun kamu tuh dalam kesesakan, walaupun kamu tuh ada masalah, bersyukurlah atas masalah itu. Dan itu sering saya pegang, terutama saat saya menghadapi masalah-masalah besar ya. Saya akan memuji Tuhan lebih lagi saat saya ada masalah. Salah satu kejadiannya adalah seperti yang tadi saya cerita saat papa saya sakit. Nah, suatu hari papa saya itu masuk rumah sakit setelah kemo karena drop badannya setelah kemoterapi. Dan waktu itu papa saya sudah kritis sekali keadaannya dan saya sangat sedih. Karena salah satu doa saya adalah untuk papa saya mengenal Tuhan Yesus sebelum dia meninggal. Karena saya melihat hidup dia itu sangat keras ya, dia pekerja keras, tapi dia belum pernah mengalami sukacita. Dia selalu memandang dunia itu dengan negatif. Dan waktu itu satu doa saya adalah, Tuhan, saya ingin papa saya mengenal kasih-Mu sebelum dia meninggal. Karena I want to see that joy in his eyes. Dan saudara tahu saat itu papa saya keadaannya makin drop, dan saya sangat sedih melihat papa saya seperti itu, dan saya lebih sedih lagi karena dia belum pernah mengenal kasih Tuhan. Di saat itu,
saya memaksa diri saya to praise God. Saya memuji Tuhan, saya katakan betapa saya bersyukur dan saya bilang, Tuhan Engkau baik, even if, bahkan jika papa saya nggak sembuh, bahkan jika banyak hal tidak sesuai dengan yang saya mau, but you are good. Dan saudara tahu apa yang terjadi detik-detik terakhir. Jadi malam itu adalah malam terakhir sebelum papa saya meninggal. Di situ dia minta untuk dia dibaptis. Dan di situ waktu kita mendoakan papa saya, dia mengangkat tangannya dan dia mengatakan, Yesus, 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 dengan mata yang penuh kasih. Seakan-akan Yesus itu ada di sana dan menggandeng tangannya. So, rejoice, be grateful, karena Tuhan adalah Allah yang setia dan sungguh baik. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi masalah selain rejoice adalah relax. Relax. Dan mintalah hikmat dari Allah. Ask wisdom from the Lord. Don't panic, pray. Don't worry, let's worship. Kita membaca dari Yakobus bab 1 ayat 5-7, di sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. So mintalah hikmat itu, saudara, dengan penuh iman dan jangan bimbang. God will grant it to you. So, kenapa sih kita tuh harus minta wisdom? Kenapa kita harus minta hikmat pada Tuhan? Supaya satu, kita bisa belajar dari masalah ini. Dan yang kedua, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti sekarang ini. Saat kita ada masalah, don't ask why, kenapa Tuhan? Don't ask that. Tapi bertanyalah, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Tuntun saya Tuhan dalam masalah ini. And you know what? The devil wants to use trouble to defeat you. But the Lord wants to use trouble to develop you. Jadi saudara yang terkasih, relax. Mintalah wisdom dari Tuhan. Karena troubles yang terjadi saat ini akan menumbuhkan kita. Hal yang ketiga, bagaimana menghadapi masalah adalah rely on God. Bersandar pada Dia, percaya bahwa Tuhan akan membantu kita. Saya akan share sekali lagi dari cerita Daud. Mazmur 116 ayat 6-7. Mazmur 116 ayat 6-7, saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. The Lord protects the unwary. When I was brought low, He saved me. Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Relax, percaya bahwa Tuhan akan membantu. Seperti kata Daud di sini ya, return to your rest my soul, for the Lord has been good to you. Kita percaya Tuhan sudah baik, sudah membantu kita secara luar biasa selama ini, and the Lord is a faithful God. Dia akan terus menopang dan memberi kita kekuatan. Saya baru aja mengalami ini, suatu masalah. Dan saya hampir membuat suatu keputusan dalam bisnis yang salah karena saya pengen cepat-cepat. Karena waktu saya di pressure oleh deadline. Tetapi waktu itu saya merasa tidak serak dan juga atasan saya merasa nggak serak. Waktu itu saya tuh stres sekali karena saya merasa kita harus memutuskan malam itu. Akhirnya saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berlutut dan berdoa. Dan di situ saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan di situ Tuhan berkata, wait, tunggu. Wait. And relax. Dan saudara, ternyata benar luar biasa. Kalau saya stres dan saya melakukan kehendak saya sendiri, itu mungkin saya akan membuat keputusan yang sangat salah dan bisa cost a lot of money. Tapi karena waktu itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisa berdoa, berlutut, dan di situ Tuhan memberikan saya ketenangan dan bilang wait and see, wait and relax. 2 hari kemudian,
ada jawaban dari masalah itu, dan itu jawaban yang sungguh di luar akal budi saya, maksudnya di luar pikiran saya ya. I was surprised, but it's God doing a miracle in our work. Oleh karena itu bagi teman-teman yang punya bisnis atau pekerjaan atau apapun, atau ibu rumah tangga juga, mari kita mau libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, because God is our great God yang selalu membantu dan menuntun setiap langkah hidup kita. So rely on Him, believe that He will help. Santo Paulus mengatakan bahwa ada banyak kasih karunia Tuhan untuk hidup kita. Sebagaimana ada begitu banyak masalah dalam hidup kita, ada begitu banyak juga kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih karunia ini yang bisa memampukan kita untuk terus go on with our life, walaupun ada banyak masalah dalam hidup kita. So, tapi kadang-kadang masalah itu nggak selalu membuat kita menjadi orang yang better. Ada masalah yang membuat kita tuh menjadi orang yang bitter. Atau ada orang-orang yang menjadi semakin bitter dan pahit dari masalah-masalah yang dia hadapi. Apa yang membuat orang-orang itu ada yang menjadi bitter, bukan menjadi better? Apa yang jadi pembedanya? What's the difference? Kenapa ada orang yang menjadi better, ada yang menjadi bitter? The answer is faith, iman. Faith yang terus kuat dan terus ada walaupun saat hidup itu saat seakan-akan sudah gelap, saat masalah banyak bertubi-tubi. Your faith makes a difference. It's what you choose to rely on during the difficult times. Apa yang kamu pegang? Kemana kamu bersandar saat kamu mengalami masalah itu? Itu yang membuat perbedaan yang besar. Kamu menjadi orang yang bitter atau better. If you depend on your own understanding, kita akan sering kecewa atau membuat keputusan yang salah, atau kita akan menjadi semakin bitter. Pada saat kita let go and let God, Tuhan akan memberikan kita sukacita dan kekuatan. So, tadi saya sudah katakan rejoice, yang kedua adalah relax, minta wisdom dari Tuhan, yang ketiga rely on Him, dan percaya bahwa Dia akan membantu kita. Yang keempat adalah refuse to quit, karena kita ingat pada janji Tuhan. Kita mau baca dari Yakobus bab 1 ayat 12, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita harus terus fokus pada tujuan kita pada akhirnya, yaitu menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. So let's persevere, dan kita terus tekun, tahan uji, kita percaya dan ingat pada janji Tuhan. Saudara, pada akhirnya jika Anda mengalami masalah atau tekanan dalam hidup saat ini, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, will you turn to God for help? Apakah kamu mau untuk bersandar dan lari pada Tuhan untuk minta bantuan? Dan yang kedua adalah, will you let Him teach you something and learn from it? Apakah kamu mau membuka hatimu untuk belajar dari masalah ini, untuk mendengarkan apa maksud Tuhan dari masalah ini, dan belajar dari masalah tersebut? Dan terus ingat akan janji Tuhan. Don't quit, karena janji Tuhan sungguh indah. Dalam kitab suci ada sekitar 7.000-an janji Tuhan untuk kita yang sedang mengalami masalah. Salah satunya yang ingin saya share hari ini adalah dari Mazmur 23, bahwa Dia adalah gembala yang baik. Mazmur bab 23 ayat 4-5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, saya punya seekor anjing betina namanya Grace. Anjing ini sangat lucu, tapi dia penakut. Dia sangat takut dengan petir dan hujan, dan dia juga dan hal kedua yang lucu dari dia adalah dia suka lahap. Makin lahap makannya, kalau dia itu makannya mau direbut sama anjing saya yang satunya yang namanya Momo. Tapi dia akan lahap makannya kalau mau direbut sama Momo, tapi kalau ada David, ada suami saya yang mendampingi dia. And you know what?
Suatu hari, waktu saya memberi dia makan bersama dengan David, saya melihat dia makannya lahap banget. Walaupun mau direbut sama Momo, karena waktu itu dia sambil dipegang sama suami saya. Karena kalau dia nggak ada David, kalau dia cuma sama Momo, dia tidak mau makan. Di situ, saya teringat akan ayat yang baru saya share itu. Saya bilang, Grace, kamu ini benar-benar seperti firman Tuhan. Kamu percaya bahwa ada bapaknya, ada papanya yang ada di situ, sehingga dia have faith and strength. Walaupun makanannya mau direbut, tapi dia percaya bahwa bapaknya akan melindungi dia. Saat petir dan hujan datang pun, saat semuanya itu gelap, dia ketakutan, tapi saat dia itu ada di samping David, Grace itu akan sangat tenang, dia bisa tidur, dia bisa guling-guling, karena dia tahu ada bapaknya yang baik, ada bersama dengan dia. Jadi saudara, saat ini apapun masalahmu, apapun trouble saat ini, mari kita mau tenangkan hati kita. We want to pray. Biar kalau saat ini saya berdoa untuk kalian semua, dan kita mau percaya pada janji Tuhan yang sungguh indah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, saat ini bantu aku untuk mengingat akan janjimu saat aku ingin menyerah. Gantikanlah ketakutanku ini Tuhan dengan kasih-Mu. Gantikanlah setiap rasa bersalahku dengan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan tujuan dari-Mu Yesus, kuasa dan kedamaian. I want to trust You more and more Lord Jesus, karena kami percaya semua masalah yang terjadi ini adalah untuk kebaikan kami Tuhan, di mana kami akan semakin menjadi orang yang beriman dan bertekun dan punya karakter yang lebih baik lagi. Kami ingin belajar menjadi seperti santo-santa yang sungguh luar biasa, di mana mereka terus bertekun, beriman dan tahu bahwa Engkau selalu baik. You're always good, even if there are many problems, because You are our faithful God. Engkau yang selalu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari saat ini saya mau undang saudara semua, kita mau menyembah Tuhan kita yang selalu ada di dalam hidup kita. Dan mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. God bless you.